terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar apapun yang saudara mau tulis ya. Apapun di dalam setiap hatimu, kalau saudara terberkati dengan channel Pastor Ndeso, saudara boleh tulis di dalam kolom komentar. Sehingga Bapak Ibu Saudari mereka yang menontonnya mungkin yang baru dan lain sebagainya, saudara mereka pun juga terberkati lewat setiap kesaksian-kesaksian yang saudara tulis ya, apapun itu. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih yang sudah menulis di dalam kolom komentar. Thank you saudara mau menulis terberkati setiap hari lewat refresh reset, puji Tuhan dari kota saudara juga bisa. Saudara bisa sampaikan bersih jiwa menyegarkan atau apapun yang Roh Kudus gerakan dalam setiap hatimu. Ya Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Jadi sekali lagi Pastor Ndeso mengucapkan selamat pagi buat kalian semua dimanapun kalian berada dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita semua. Saudara, mungkin pernah kita mengalami dalam setiap kehidupan saudara dan saya malam yang begitu sunyi, hingga suara detak jam dinding terdengar seperti gendang. Pikiran berputar-putar karena kekhawatiran akan hari besok. Ada rasa sakit dari setiap kehidupan saudara dan saya dari kemarin-kemarin, seperti tidak sembuh-sembuh. Semua datang seperti menghantui setiap kehidupan kita semua. Dunia ini Bapak Ibu Saudari ibaratnya seperti malam yang panjang. Berita buruk datang lewat genggaman handphone kita semua. Ada ketakutan, ada kecemasan akan setiap kehidupan sakit penyakit, ekonomi, tekanan ekonomi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Belum kemarin berita demo di mana-mana. Itu seperti kabut tebal Bapak Ibu Saudara. Dan kita semua tanpa terkecuali mencari tempat untuk berlindung. Kita mencoba berlindung dalam setiap rekening bank kita semua. Kita coba berlindung dalam setiap hubungan-hubungan yang kita miliki. Kita berlindung, kita mencoba berlindung di dalam setiap pekerjaan kita semua. Tetapi seperti payung kertas dalam badai, semuanya itu robek Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan menyampaikan sebuah undangan yang paling personal pagi hari ini buat setiap kita semua dari Allah. Bukan untuk membeli polis asuransi di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, tetapi untuk pindah alamat, untuk menetap, untuk berdiam, dan juga untuk membangun setiap kehidupan kita di sebuah tempat yang disebut naungan yang maha tinggi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lihatlah ponsel kalian semua. Itu adalah simbol pada zaman kita. Sebuah alat yang menjanjikan koneksi 24/7 atau 24 jam selama 7 hari. Tapi seringkali yang dibawanya justru adalah kecemasan. Justru yang dibawanya adalah iri hati. Justru yang dibawanya kepada setiap anak-anak kita atau generasi muda dalam setiap kehidupan ini. Kecemasan demi kecemasan di dalam hidup mereka semua. Belum lagi notifikasi berita buruk, serta tekanan sosial, rasa takut ketinggalan, serta perbandingan-perbandingan yang tidak sehat. Saudara, kita terhubung dengan dunia, tetapi jiwa kita merasa sendirian. Jiwa kita tak terlindungi. Kita semua mendambakan fitur yang tidak bisa dijual oleh Apple maupun Samsung dalam setiap kehidupan saudara dan saya, yaitu perlindungan 24/7 setiap hari. Saudara, ada perlindungan sejati yang kita harapkan. Pagi hari ini saudara ini dikasihi oleh Tuhan, mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada, biarlah kita boleh berlindung kepada nama Tuhan, ya, kepada nama Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita boleh terus tersambung kepada Tuhan setiap hari tanpa putus. Jika saya tawarkan kepada kita semua sebuah sistem keamanan yang bisa melindungi kalian dari kecelakaan, dari niat jahat orang, dari sakit penyakit, dari kecemasan yang menghancurkan, dan bahkan dari kesalahan kita sendiri sepanjang hari, selama 7 hari dalam seminggu. Saudara, apakah kita tertarik? Kalau saya tawarkan sebuah sistem keamanan yang bisa melindungi kalian semua dari hal-hal itu, apakah kalian tertarik? Bapak Ibu, berapa yang akan Anda bayar di dalam setiap kehidupan kita semua?
Kabar baiknya sistem itu sudah tersedia. Dan harganya bukan uang kalian semua, melainkan kepercayaan dan kasihmu kepada Tuhan. Itu adalah perlindungan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tapi mungkin kita ada yang skeptis. Benarkah bisa? Apa memang bisa? Saudara, pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk membongkar rahasia dari perlindungan ilahi yang 24/7 dalam setiap hidup saudara dan saya. Kita akan melihat bahwa ini bukanlah dongeng, tapi sebuah undangan yang nyata untuk kita memasuki sebuah realitas yang aman di dalam Yesus Kristus, dalam hidup saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan di dalam Mazmur 91. Ya, Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mazmur 91 ayat yang pertama. Saya bacakan buat kita semua. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Lalu kemudian di ayat yang ke-9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat menjadi tempat perteduhanmu. Ya, Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, saya mau mengajak kita semua dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Dunia yang penuh dengan kekacauan. Ada bahaya yang tidak terlihat. Dan ketakutan yang menyelinap bahkan di saat kita tidur. Saudara, pertanyaannya bagaimana aku bisa merasa aman? Itu menghantui banyak orang. Beberapa mencari perlindungan dalam kekayaan. Beberapa mencari perlindungan dalam asuransi. Beberapa mencari perlindungan dalam sistem keamanan. Atau sewa bodyguard. Ya, ada orang-orang tertentu yang mereka bisa menyewa bodyguard dalam setiap hidup mereka. Namun pemazmur menawarkan sebuah realitas yang lebih dalam dan lebih pasti, yaitu perlindungan Tuhan yang terus menerus dalam setiap kehidupan kita semua. Perlindungan Tuhan bukanlah jimat yang membuat kita kebal dari masalah. Bukan, Bapak Ibu saudari. Perlindungan Tuhan adalah sebuah relasi yang memberikan kita tempat berlindung di dalam masalah. Ada tempat perlindungan sekalipun saudara dan saya memiliki masalah dalam kehidupan ini. Mari saya mau mengajak kita semua melihat 3 kebenaran ini yang kita mau merenungkan dalam setiap hidup kita semua saat ini. Saudara, yang pertama, cara mendapatkan perlindungan Tuhan selama 24/7 dalam setiap hidup saudara, atau 24 jam selama seminggu, bahkan sepanjang 30 hari atau 1 bulan dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, dasar perlindungan kita dalam setiap kehidupan orang-orang percaya adalah the position of protection. Saudara, pilihlah tempat tinggal. Ada pilihan tempat tinggal yang bisa kita pilih dalam setiap kehidupan kita semua. Yaitu ketika saudara dan saya diam. Saudara duduk bermalam menjadikan Tuhan tempat perteduhan kita semua. Itulah tempat tinggal kita. Itulah pilihan tempat tinggal saudara dan saya. Inilah posisi kita sebagai anak-anak Allah. Yaitu ketika saudara diam. Karena di dalam setiap yang tadi kita baca, Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, mari kita bersama-sama. Kita duduk, kita bermalam, kita berdiam, kita menjadikan Tuhan tempat perteduhan kita semua. Ini bukan tentang kunjungan singkat. Bukan tentang kunjungan singkat Tuhan dalam setiap hidup saudara. Atau doa-doa darurat. Tetapi ini adalah soal tempat tinggal atau habit di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Di mana kita semua bisa menghabiskan sebagian besar waktu dan pikiran kita semua untuk Tuhan, bukan untuk yang lainnya. Saudara, inilah dasar perlindungan kita semua. Ketika pemazmur mengajak saudara untuk diam, untuk tinggal di dalam lindungan yang maha tinggi. Saudara, mari bersama-sama. Diam secara fisik berarti saudara sedang membangun disiplin spiritual dalam hidup saudara dan saya. Ketika saudara diam secara fisik, berarti saudara sedang membangun disiplin spiritual. Ada doa, ada perenungan firman Tuhan, ada penyembahan yang konsisten. Saudara, ini adalah meja kerja di mana iman kita semua dibangun di dalamnya. Saudara, tanpa doa, tanpa perenungan firman, tanpa penyembahan yang konsisten, maka Bapak Ibu saudari, kehidupan iman kita tidak akan bisa dibangun. Itulah makna dari setiap kata diam secara fisik. Makna yang kedua, diam secara mental.
Saudara, ini berarti menjadikan Tuhan sebagai default setting pikiran kita semua. Saudara, kita rindu supaya setiap pikiran-pikiran kita semua punya defaultnya. Defaultnya adalah bagaimana saudara dan saya menjadikan Tuhan satu-satunya yang memimpin setiap sistem di dalam setiap hati dan pikiranmu. Saat kekhawatiran datang, kita langsung beralih kepada Tuhan. Bukan kepada masalahnya, tapi beralih mendekat kepada Tuhan. Saat kebingungan datang, kita mencari hikmat Tuhan. Bukan mencari koran, bukan mencari media sosial, tetapi kita benar-benar mencari hikmat Tuhan saat kebingungan datang. Bapak Ibu, inilah diam secara mental. Kita sedang membiarkan Tuhan. Kita rindu menjadikan Tuhan sebagai default setting dari setiap pikiran-pikiran kita semua. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang saya mau ajak dalam setiap hidup saudara. Diam yang ketiga, selain saudara diingatkan diam secara fisik, diam secara mental, tetapi juga ada diam secara rohani. Saudara, ketika kita diam secara rohani, berarti kita menyadari bahwa kita ini hidup, bahwa saudara ini bergerak, bahwa saudara dan saya ini ada di dalam Tuhan. Kita semua hidup, bergerak, kita semua ada di dalam Tuhan. Saudara, inilah diam secara rohani. Ini adalah kesadaran akan kehadiran Tuhan yang terus menerus dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, ketika ada seorang papa dan anaknya berjalan di tengah hujan, papanya memegang payung, lalu kemudian anak itu dilindungi bukan karena ia memegang payungnya sendiri, tetapi karena ia berada di dekat papahnya dan di bawah payung yang dipegang ayahnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perlindungannya berasal dari posisi yang dekat dengan sang papa. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, demikian juga dengan kita. Posisi kita di dalam setiap kehidupan ini sangat menentukan supaya saudara dapatkan perlindungan dari Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Maka tentukan posisimu, saudara, berdiamlah, duduklah, bermalamlah, dan jadikanlah Tuhan sebagai tempat perteduhanmu satu-satunya. Ya Bapak Ibu saudari, sehingga saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara membangun setiap diam secara fisik, yaitu kehidupan spiritual, baik doamu, perenungan firman Tuhan, dan penyembahan. Saudara diingatkan diam secara mental, menjadikan Tuhan sebagai default setting dari setiap pikiran-pikiran saudara. Kalau masalah datang, saudara bukan datang kepada masalahnya. Saudara bukan memikirkan masalah-masalahnya, tetapi saudara memikirkan Tuhan. Sehingga Tuhan selalu memberikan hikmat di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Dan saudara diingatkan diam secara rohani, supaya saudara tahu bahwa ketika saudara hidup, saudara bergerak, saudara dan saya ada, semua saudara kita lakukan di dalam Dia, dalam setiap kehidupan ini. Dan itu menyadarkan setiap hati dan kehidupan saudara akan kehadiran Tuhan yang secara terus menerus dalam kehidupan saudara. Ini yang pertama. Saudara, saya mau mengajak kita semua, apakah kita bermalam atau hanya mampir dalam hadirat Tuhan? Ini pertanyaan yang perlu saudara renungkan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Apakah benar-benar saudara dan saya benar-benar rindu bermalam dengan Tuhan, atau hanya mampir di dalam hadirat Tuhan, atau hanya scroll-scroll yang memuaskan hati dan pikiran saudara saja? Karena perlindungan Tuhan 24/7 itu dimulai dengan komitmen untuk tinggal di dalam Tuhan setiap saat. Amin Bapak Ibu Saudara. Perlindungan 24/7, ya 24 jam selama 7 hari dalam setiap hidup saudara, itu dimulai dengan komitmen untuk saudara dan saya tinggal di dalam Tuhan setiap saat, setiap waktu. Ini waktu yang saudara perlu sengaja harus hadirkan di dalam setiap hidup saudara. Sama seperti Daniel membangun kehidupan doanya 3 kali sehari. Saudara, ini waktu yang dipilih oleh Daniel untuk membangun setiap tembok perlindungannya. Sehingga ketika ada masalah apapun datang, dia tahu ada pembelanya yang tidak pernah terlelap. Amin Bapak Ibu Saudari. Inilah cara kita yang pertama untuk mendapatkan perlindungan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Dengan saudara memiliki komitmen untuk tinggal di dalam Tuhan setiap saat. Yang kedua, saudara diingatkan ada sikap di dalam perlindungan, yaitu saudara memiliki sikap percaya. Saudara dan saya memiliki sikap mengasihi,
Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Mazmur 91 ayat yang kedua. Tuhan adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Saudara, perlindungan ilahi bukanlah mekanis, itu bersifat relasional. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bersifat hubungan. Bahwa dasar tempat tinggal kita semua dilandasi oleh sikap hati iman kita semua. Yang kupercayai dan kasih, yang hatinya melekat kepada Tuhan. Saudara, iman atau percaya adalah mempercayai karakter dan janji Tuhan. Bahkan ketika keadaan berkata sebaliknya, saudara, iman berkata, Allahku yang kupercayai. Allahku yang kupercayai. Bukan aku percaya ada Allah, bukan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tetapi Allahku yang kupercayai. Saudara, ini pribadi, ini bersifat intim. Ketika saudara mempercayai Allah, banyak orang tahu, banyak orang bisa ngomong tentang Allah di dalam setiap kehidupan mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudari, berapa banyak orang-orang yang bisa menghadirkan Allah yang kau percayai dalam hidupmu setiap hari. Berapa banyak orang-orang yang mampu menghadirkan Allah dalam setiap masalah-masalah kehidupan mereka. Dan saya mau mengajak setiap waktu saudara, hadirkanlah Allah. Saudara, ketika kita beriman, berarti saudara mempercayai karakter dan janji Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara, apapun keadaannya. Amin Bapak Ibu Saudari. Yang kedua, saudara diingatkan, di dalam sikap, dalam perlindungan, ada kepercayaan. Ya. Yang kedua ada kasih. Saudara, kasih itu membawa kita melekat kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Kata melekat dalam bahasa Ibrani adalah kasak, yang berarti melindungi atau merindukan, maksud saya. Merindukan, menyayangi, mengikatkan diri. Saudara, ketika saudara dan saya melekat kepada Tuhan, berarti saudara sedang merindukan. Saudara menyayangi, ada hubungan yang mesra dengan Tuhan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Ini adalah hati yang mau mengasihi Tuhan. Bukan hanya takut kepada bahaya dalam setiap hidup saudara, tetapi kita mau berlindung kepada seseorang yang kita kasihi. Bukan hanya kepada sebuah kekuatan, tetapi kita mau berlindung kepada Tuhan yang benar-benar kita kasihi. Karena hidup kita melekat kepadanya setiap waktu, setiap hari. Saudara, iman adalah tangan yang menerima janji Tuhan. Dan kasih adalah hati yang membuat kita ingin selalu dekat dengan Tuhan. Saudara, kedua sikap inilah yang mengaktifkan janji-janji perlindungan dalam Mazmur 91. Ketika saudara dan saya menerima janji Tuhan dan memiliki hati yang membuat kita ingin selalu dekat kepada Tuhan, maka saudara-saudara akan mendapatkan perlindungan 24/7 dalam setiap kehidupan saudara. Ketika saudara memiliki iman yang menerima janji Tuhan dan kasih yang tentunya membuat kita ingin selalu dekat kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Ini yang kedua, cara mendapatkan perlindungan. Saudara, mari kita bersama-sama dalam setiap kehidupan saudara, supaya saudara dan saya bertanya, apakah kepercayaan kita kepada Tuhan lebih besar daripada ketakutan kita hari-hari ini? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saudara dan saya mengasihi Tuhan dan rindu untuk dekat dengan Tuhan, atau hanya ingin memanfaatkan Tuhan sebagai penjaga dalam setiap hidup saudara dan saya? Kalau kita menikah atau kita pacaran Bapak Ibu Saudari, kalau ada pasangan kita hanya mau memanfaatkan kita semua, bukankah hati pasangannya itu sedih? Demikian juga dengan hati Tuhan. Saudara dan saya, mari kita datang kepada Tuhan bukan kalau lagi ada maunya, tetapi kita datang kepada Tuhan, kita rindu dekat dengan Tuhan, karena kita tahu bahwalah Dia Bapak Ibu Saudari yang terus hadir dalam setiap kehidupan saudara dan saya, yang dapat menjaga saudara di dalam setiap kehidupan ini secara sempurna. Saudara, mari, ini yang kedua, saudara diingatkan, saudara memiliki sikap di dalam perlindungan yang Tuhan berikan, yaitu ketika saudara mempercayai dan saudara mengasihi Dia. Ya Bapak Ibu Saudari, yang ketiga, saudara, bagaimana cara mendapatkan perlindungan di dalam setiap kehidupan kita semua? Bapak Ibu, ada janji dalam perlindungan. Janjinya apa? Janjinya adalah pemeliharaan dan penyertaan. The promise of protection. Ada janji Tuhan
yaitu pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Saudara, kalau saudara baca di dalam Mazmur 91 tadi, di ayat yang ketiga, ya, dan juga sampai ayat yang ke-16. Saudara, pemazmur merinci janji-janji Allah bagi mereka yang hidup, bagi mereka yang diam, bagi mereka yang ada di dalam Dia dan mempercayai Tuhan. Dan perlindungan ini mencakup Bapak Ibu Saudari. Yang pertama dari bahaya fisik dan bencana. Saudara bisa melihat di ayat yang ketiga, ayat 5 sampai 7, ayat 10 sampai 13. Ya, ada perangkap penangkap burung, ada penyakit sampar. Ya Bapak Ibu Saudari, ada teror malam, ada panah yang terbang di siang hari. Ini mewakili bahaya-bahaya yang tak terduga, yang tidak terlihat. Tetapi Tuhan menjanjikan pemeliharaan secara menyeluruh dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Inilah janji perlindungan Tuhan. Ketika saudara dihempaskan atau saudara dilindungi, dipelihara secara menyeluruh. Ya dari bahaya-bahaya fisik itu dalam setiap kehidupan saudara. Hari-hari ini saudara dikasih oleh Tuhan, kalau saudara lihat media sosial ada berita tuh. Nanti akan ada gempa ya dari daerah Bandung sampai daerah sekitaran Jakarta atau Bekasi ya Bapak Ibu Saudari. Wah itu ada yang nontonnya, kalau misalkan nonton bisa takut, bisa khawatir. Aduh kalau gempa gimana, kalau patahan itu retak gimana, kalau nanti ini gimana dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, sudah ada tuh yang menganalisa hal-hal itu. Jadi saya menyampaikan ini bukan kepastian, tetapi ada analisa. Ya Bapak Ibu Saudari, itu akan terjadi gempa retakan ya dari daerah Bandung sana sampai sekitaran Jakarta, Bekasi. Ya, dan itu melalui Depok pula lagi Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan. Wah ketika kita membaca itu, nonton itu, mungkin juga bisa takut Bapak Ibu Saudari. Tapi bagi orang-orang yang berlindung di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudari, hidup dan mati kita semua ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Hidup dan mati kita semua ada di dalam tangan Tuhan. Saudara bisa mati karena apapun dalam setiap hidup saudara. Bisa karena gempa, bisa karena tsunami, bisa karena perang, bisa karena senjata, bisa karena kecelakaan, ditabrak, karena penyakit. Ya Bapak Ibu Saudari, bisa karena apapun kita sakit dan akhirnya kita meninggal. Ada orang-orang tertentu yang masih di bawah 30 tahun hidupnya, tapi sudah berpulang karena sakit. Ya Bapak Ibu Saudari, karena autoimun penyakitnya namanya. Saudara, tetapi kita percaya, walaupun kita melihat hal-hal demikian dalam setiap kehidupan di sekitar kita semua, saudara dan saya percaya hidup dan matimu ada di dalam tangan Tuhan. Dia menjanjikan pemeliharaannya secara menyeluruh dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Toh ketika saudara dan saya kembali pulang ke rumah Bapa, saudara itu tempat terbaik buat kita semua. Amin. Bukan berarti kita tidak dilindungi, itu pun tempat terbaik dalam setiap kehidupan saudara. Sehingga saudara dan saya dipersiapkan untuk memasuki langit yang baru dan bumi yang baru kelak, di mana Tuhan Yesus memerintah. Saudara, yang kedua, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Ketika saudara dan saya mempercayai Tuhan, saudara, perlindungan ini bukan hanya mencakup dari bahaya fisik dan bencana, tetapi juga dari ketakutan dan kekacauan mental. Saudaraku, berapa banyak orang hari-hari ini mengalami gangguan ketakutan dan gangguan mental. Ada kegentaran ketika mereka berjalan di dalam gelap. Kalau kita lihat di Mazmur 91 ayat yang kelima, saudara pemazmur mengingatkan ada kegentaran ketika ada orang yang berjalan di dalam gelap. Ini adalah ketakutan, ini adalah kecemasan dan kekhawatiran yang terus menghantui setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, Tuhan itu memberikan peace, memberikan damai sejahtera, melampaui setiap akal pikiran kita semua. Maka Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dekatkanlah selalu dirimu kepada Tuhan, sehingga ketakutan dan kekacauan mental ini tidak terjadi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Karena saudara terus berlindung dan mau duduk diam dekat di kaki Tuhan. Kita memilih tempat kita ada di situ. Kita memilih tempat kita, yaitu saudara, ketika saudara dan saya mau duduk diam di kaki Tuhan, berdiam di dalam hadiratnya, maka ketakutan dan kekacauan mental di dalam setiap kehidupan saudara tidak akan pernah terjadi. Karena saudara seperti Daniel tadi yang berdoa 3 kali sehari itu, saudara, dia melindungi setiap kehidupannya. Dia melindungi Bapak Ibu Saudara dari setiap hidupnya, dirinya.
lewat setiap doa-doa yang dia naikkan setiap waktu, setiap hari. Itulah defense pertahanan atau alat pertahanan dalam setiap kehidupan Daniel. Saudara, dan itu powerful untuk menjaga setiap kehidupan saudara dari ketakutan dan kekacauan mental. Yang ketiga, janji perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Saudara, mencakup, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari kekalahan spiritual. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di ayat yang ke-13 dikatakan, menginjak singa dan ular naga. Ini berbicara tentang kemenangan atas kuasa iblis. Ini digunakan oleh Tuhan Yesus saat pencobaan di padang gurun. Bapak Ibu saudara-saudari, inilah perlindungan Tuhan. Karena banyak orang-orang di luar sana mengalami kekalahan spiritual. Tetapi ketika saudara ada di dalam Tuhan, maka pemeliharaan ini juga mencakup saudara dan saya. Bukan kalah secara spiritual, tetapi saudara dan saya menang. Saudara dan saya menang, mengalami kemenangan di dalam setiap perkara-perkara spiritual, dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan puncak dari semua janji ini, saudara, ada di ayat 14-16. Oleh karena ia melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perlindungan Tuhan bukan berarti tidak ada masalah, tetapi penyelamatan di dalam masalah. Saudara akan diluputkan. Saudara akan dibentengi di tengah-tengah masalah dalam setiap kehidupan saudara. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Dan penyertaannya di dalam setiap masalah-masalah. Dan saya seringkali mengalami hal demikian. Ketika ada masalah, Bapak Ibu Saudari, masalahnya tidak berlalu. Masalahnya tetap ada. Tetapi ada penjagaan Tuhan. Ada pembentengan Tuhan dalam setiap kehidupan saya secara pribadi. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya lagi butuh ini, ya, ketika saya ada terjerat masalah sesuatu di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, atau masalah saya secara pribadi, Bapak Ibu Saudari, dialah yang meluputkan, dialah yang membenteng. Ini bukan hanya 1-2 kali, sering kali Pak, dalam setiap kehidupan saya. Makanya hari-hari ini saya akan sampaikan kepada saudara, biarlah Tuhan yang memegang kendali dalam setiap hidup saudara dan saya. Sehingga Bapak Ibu Saudari, saudara selalu tahu akan ada penyertaan Tuhan sekalipun saudara menghadapi masalah. Dia akan menyertai saudara walaupun saudara ada di dalam kesesakan. Inilah janji penyertaan Tuhan 24/7 dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi, supaya saudara diingatkan, cara mendapatkan perlindungan Tuhan bukanlah dengan mencari formula ajaib, tetapi dengan membangun sebuah hubungan yang hidup, yang terus menerus dengan sang sumber perlindungan itu sendiri dalam hidup Bapak Ibu saudara-saudari. Dasarnya Bapak Ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan, saudara diam di dalam Tuhan. Pilihlah untuk tinggal diam di dalam hadirat Tuhan setiap hari. Ketika banyak orang scroll, ya hanya menikmati scrollan itu 1 menit, 2 menit. Saudara, ketika saudara ada di channel Pastor Ndeso, pilihlah untuk tinggal diam di dalam hadirat Tuhan setiap waktu. Inilah dasar setiap kehidupan kita semua, yaitu diam di dalam Dia. Kalau saudara nggak mau bersama-sama, saudara pilih waktu-waktu pagi, jam 5, untuk saudara bersekutu dalam hadirat Tuhan. Ayo diam di dalam Tuhan. Supaya ini saudara dan saya tahu, ketika saudara memilih untuk tinggal di dalam hadirat Tuhan setiap hari, saudara, inilah dasar kita semua untuk mendapatkan perlindungan. Yang kedua, saudara diingatkan, ada sikap di dalam setiap kehidupan saudara sebagai orang-orang percaya. Sikapnya seperti apa ketika saudara mau mendapatkan perlindungan di dalam hadirat Tuhan secara terus-menerus? Yaitu ketika saudara percaya dan mengasihi Dia. Saudara meletakkan iman dan kasih saudara sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah sikap kita semua. Kita percaya sekalipun kita tidak melihat. Kita tetap mengasihi Dia apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, karena Dia terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Maka Bapak Ibu Saudari, inilah setiap kehidupan kita semua. Saudara mendasari di dalam setiap diam dalam hadirat Tuhan. Saudara memiliki sikap, yaitu percaya dan mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga, saudara diingatkan, ada janjinya dalam setiap pemeliharaan dan penyertaannya yang selalu sempurna
dalam hidup saudara dan saya. Kapanpun, dimanapun, ada janji Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Dan mungkin hari ini saudara sedang merasa ketakutan. Saudara merasa lelah. Ya, saudara merasa terancam oleh berbagai perangkap penangkap burung tadi. Seperti pemazmur katakan. Di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Saudara Pastor Deso mengajak, ayo datanglah. Ayo berdiamlah. Ayo percayalah. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo. Dalam setiap kehidupan kita semua. Sehingga Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan kita semua. Kita diingatkan selalu. Bapak Ibu dimanapun kita berada. Supaya saudara menyadari ada janji perlindungan Allah. Itu bukanlah janji imunitas terhadap masalah. Tetapi janji penyelamatan. Janji bahwa saudara akan dibentengi dari setiap masalah-masalah yang ada. Dan yang paling utama, ada penyertaan di dalam setiap masalah saudara. Fokusnya bukan kepada ketiadaan badai, tetapi pada kehadiran sang kapten itu yang berkuasa atas setiap kapal kita semua di tengah-tengah badai. Bapak Ibu, ada perlindungan dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan perlindungan terbesar adalah kepastian bahwa kita tidak pernah sendirian. Amin. Dia Immanuel, Allah beserta kita semua. Saudara, inilah janji perlindungan bagi saudara dan saya. Ada kepastian bahwa kita tidak pernah sendirian. Saudara, bahaya yang disebutkan itu memiliki dimensi rohani. Saudara, lihatlah pencobaan Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 4 ayat 10-11. Di mana iblis menyalahgunakan Mazmur 91 ayat 11-12 tadi. Saudara, perlindungan ini akhirnya digenapi di dalam Yesus Kristus. Dialah yang masuk ke dalam maut. Dialah yang masuk ke dalam perangkap maut itu dan menyelamatkan kita. Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah kita berdoa untuk hidup bebas dari masalah. Ya, masalah itu akan tetap ada. Selama saudara hidup pasti akan ada masalah. Betul Bapak Ibu Saudari. Saudara, jangan kita berdoa untuk bebas dari masalah. Tetapi berdoalah untuk iman yang bertumbuh di dalam masalah. Yang setuju katakan amin. Saudara, inilah ketika saudara memiliki masalah, berdoalah supaya imanmu bertumbuh di dalam masalah. Karena seringkali ketika saudara tidak ada masalah terjadi dalam hidupmu, saudara, kata masalah itu problem ya. Itu dari bahasa Latin. Problem itu artinya Bapak Ibu Saudari bergerak maju. Jadi ketika saudara sedang ada problem dalam hidup saudara, saudara harus terus bergerak maju. Saudara harus terus bertumbuh di dalam setiap masalah. Karaktermu dikikis yang buruk. Sehingga karakter Kristus yang saudara tampilkan dalam setiap hidup saudara setiap waktu. Saudara, ketika masalah datang, ingat baik-baik, jangan langsung menyimpulkan Tuhan tidak melindungiku. Waktu itu ada ya, saya ingat sekali. Beberapa bulan yang lalu, Tuhan gak baik sama aku, Pak Pendeta. Karena keluargaku sudah meninggal dan lain sebagainya. Tuhan tidak baik. Dia katakan demikian. Dia tidak tahu saya pun sudah dari umur remaja pemuda, sudah tidak ada orang tua, Bapak Ibu Saudari. Tapi saya baru melihatnya hari-hari ini. Saya melihat bagaimana penyertaan Tuhan akhirnya membuat saya secara pribadi dekat kepada Tuhan. Dalam peristiwa meninggalnya papa mama saya. Dulu saya gak mengerti. Dulu saya juga mengatakan, Tuhan kenapa ini terjadi? Kenapa Tuhan? Aku kan masih muda, nanti aku sekolah gimana? Kuliah gimana? Aduh Tuhan gimana? Banyak pertanyaan berkecamuk di sini. Tetapi Bapak Ibu Saudari, setelah kita bertahun-tahun berjalan bersama dengan Tuhan. Dan akhirnya kita mengerti, oh iya Tuhan. Terima kasih buat segala peristiwa yang terjadi dalam setiap kehidupanku. Yang akhirnya membawa hidupku untuk semakin dekat kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Baru hari-hari ini kita bisa melihat. Ya, kenapa peristiwa bertahun-tahun lampau itu dalam setiap kehidupan saya. Bapak Ibu Saudari, jangan langsung saudara dan saya menyimpulkan Tuhan tidak melindungi saudara ketika ada masalah datang. Tetapi tanyakan, Tuhan, bagaimanakah engkau ingin menyatakan penyelamatanmu, perlindunganmu, dan penyertaanmu melalui cerita hidupku, melalui setiap cerita hidupmu masing-masing. Saudara tanyakan kepada Tuhan, bagaimana engkau ingin menyatakan penyelamatan dan perlindunganmu, serta penyertaanmu dalam setiap hidupmu. Saudara, ayo, supaya saudara tahu,
Ketika ada masalah datang, saudara terus bertumbuh dalam iman. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi jangan berdoa untuk hidup yang bebas dari masalah, tapi berdoalah untuk iman yang bertumbuh di dalam setiap masalah-masalah yang terjadi. Amin Bapak Ibu Saudari. Yuk, yang kedua, saudara, carilah penyertaan Tuhan, bukan jalan keluarnya. Carilah penyertaan Tuhan, bukan di dalam setiap jalan keluarnya. Saudara, dalam setiap doamu, prioritaskan untuk mengalami kedamaian dan kehadiran Tuhan. Seperti misalkan, Tuhan, aku percaya Engkau ada di sisiku. Engkau ada di sini bersamaku. Sebelum saudara menuntut jalan keluar, saudara percayalah bahwa Tuhan ada di dalam setiap kehidupanmu. Sehingga hatimu bisa damai. Ada kehadiran Tuhan yang saudara bisa nikmati. Bukan saudara mencari jalan keluarnya terburu-buru, bukan. Tetapi mencari penyertaan Tuhan. Saudara, ketika Daud itu menghadapi Goliat, dia tidak langsung mengambil buru-buru batu, saudari, ya, untuk mengalahkan Goliat. Tetapi saudari, dia menyatakan dulu dalam setiap kehidupannya, kamu membawa lembing, kamu memakai pakaian tentara dengan ini dan lain sebagainya, tetapi aku membawa nama Tuhan Allahku. Itu Daud. Saudari dikasih oleh Tuhan. Ada damai ketika dia menyatakan itu. Ada kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan Daud. Sehingga Bapak Ibu Saudari, bukan batu yang menghancurkan Goliat, tetapi kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan Daud, itulah yang mengalahkan Goliat. Batu itu hanya sarana, hanya alat, Bapak Ibu Saudari, untuk menghempaskan Goliat. Banyak sarana Tuhan untuk menolong saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Banyak jalan-jalan Tuhan, ya Bapak Ibu Saudari, untuk menolong kehidupanmu. Bapak Ibu Saudari, mungkin kita berpikir, Tuhan, aku mau Engkau tolong. Ketika Engkau tolong, caranya harus seperti ini nih Tuhan. Harus seperti ini ya Tuhan. Saudara, seringkali kan kita berdoa begitu. Tetapi saya ingatkan, saudara, kita berdoa bukan seperti itu. Bapak Ibu Saudari, biarlah cara Tuhan saja, ya, dalam setiap kehidupan saudara yang terjadi. Karena caranya selalu yang terbaik dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ayo, saudara, berani hidup untuk Kristus. Inilah perlindungan, ya. Ketika saudara dan saya berani hidup untuk Kristus, perlindungan ini yang memberi kita keberanian untuk menjalani panggilan kita semua. Bahkan di tempat-tempat yang beresiko, ya. Misalkan saudara bersaksi di lingkungan yang tidak ramah, saudara bisa dipersekusi, ada di satu daerah, di kota, ya Bapak Ibu Saudari, di mana wilayah tersebut. Ya Bapak Ibu Saudari, ketika ada ibadah, ada doa, dinyanyikan dan lain sebagainya, mereka langsung menutup. Ya Bapak Ibu Saudari, mereka langsung tidak senang. Kayaknya telinganya memerah karena hal-hal itu terjadi. Padahal saudari, yang membuat imanmu dan imanku itu, ya Bapak Ibu Saudari, bukan karena nyanyian yang dilantunkan oleh orang. Saya mendengar lantunan, ya Bapak Ibu Saudari, doa dari setiap, misalkan di rumah kita kan kita sering dengar tuh lantunan, ya lewat toa, Bapak Ibu Saudari, ya Bapak Ibu Saudari, itu nggak mengganggu setiap kehidupan imanku. Betul nggak Bapak Ibu Saudari? Itu nggak mengganggu. Orang mau nyanyi apa, orang mau khotbah apa pakai toa, Bapak Ibu Saudari, itu nggak mengganggu setiap kehidupan iman kita semua. Saudara, yang mengganggu setiap kehidupan imanmu seharusnya bukan orang memuji menyembah kepada Tuhan. Ketika ada judi, ada prostitusi terjadi dalam wilayahmu, itu baru saudara bisa seperti itu. Tapi ketika ada orang membawa orang untuk dekat kepada Tuhan, masa kita terganggu? Masa kehidupan iman kita, saudari, bisa beralih? Ya, saudari dikasih oleh Tuhan. Coba pakai ini Bapak Ibu Saudari, supaya saudara dan saya tahu bahwa kekristenan itu, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ayo, saudara, kita tidak terganggu dengan hal-hal demikian. Ya, di dalam setiap kehidupan kita semua. Karena kita tahu, sekalipun kita ada di tempat-tempat yang berisiko, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, ayo, kita tahu bahwa Tuhan tetap menyertai. Saudara ada di tempat-tempat perusahaan, kantor, ya. Saudara, mungkin saudara punya satu pilihan-pilihan keputusan yang tidak populer, tetapi saudara tahu itu benar di hadapan Allah. Saudara tetap memilih untuk keputusan yang tidak populer itu. Walaupun banyak orang yang menjadi saudara yang dikasih oleh Tuhan tidak senang dengan sikap saudara, karena kebenaran yang saudara yakini. Gak apa-apa. Saudara tahu Tuhan menyertai saudara. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara tahu bahwa Tuhan menyertai setiap kehidupan kita semua. Ayo,
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, beranilah hidup untuk Kristus. Beranilah hidup untuk kebenaran yang saudara yakini. Sekalipun nyawa menjadi taruhannya di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara dapat melihat kehidupan dari perspektif dari sayap Tuhan. Ya, sadari bahwa banyak kejadian buruk yang tidak terjadi dalam setiap kehidupan kita semua karena perlindungan Tuhan yang tidak terlihat. Sadari banyak kejadian-kejadian buruk yang tidak terjadi dalam setiap hidup saudara dan saya. Itu karena perlindungan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu karena perlindungan Tuhan. Saya pernah satu ketika di tol bawa mobil Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian ketika saya membawa itu ada kayak microslip ya. Jadi saya ngantuk sebentar Bapak Ibu Saudara. Dan mobil itu mau ke kiri, mau kena pembatas tol Bapak Ibu Saudara. Ya, lalu kemudian saya terjaga langsung. Itu kayak microslip. Nah itulah perlindungan-perlindungan Tuhan yang sering kali tidak terlihat. Ya Bapak Ibu Saudara, itu yang disebut di dalam pemazmur tadi, panah yang tidak terlihat di siang hari. Kita bersyukur untuk perlindungan Tuhan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Amin Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Saya kan pernah ceritakan satu waktu saya kecil, saya ingat sekali. Saya pernah nyasar Pak Bu. Jadi orang tua saya main ke daerah Bekasi ke rumah adiknya di Bekasi Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian saya main sama kakak-kakak saya, adik saya, lalu kemudian sama saudara-saudara yang umurnya masih sama juga dengan saya. Lalu saya main bersama-sama mereka di jalan gitu ya, di gang gitu ya, kita muter-muter. Sampai satu titik saya cuman sendiri. Mereka pada kemana? Karena waktu itu kita lagi ada tukang dagangan atau apa dan kita lagi mau beli-beli itu. Terus saya seperti sendiri, memang gak ada orang. Saya cari kiri kanan tidak ada. Ya Bapak Ibu Saudara, sampai saya nangis. Ini mana rumahnya? Saya gak tahu, nyasar Bapak Ibu Saudara. Saya nyasar. Dan papa saya ternyata sudah nyari kemana-mana juga tidak ada. Dan sampai akhirnya saya mau dibawa orang bule Bapak Ibu Saudara. Karena orang bulenya udah, kamu tinggal sama kami saja. Saya nggak tahu itu bulenya benar atau nggak benar. Kalau benar puji Tuhan kan ya. Kalau nggak benar Bapak Ibu Saudari, bisa saja saya dijual lagi. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi perdagangan anak. Tapi satu titik akhirnya Saudari, ketika saya mau dibawa sama bule itu, papa saya ada dong. Tiba-tiba dia ada Saudari. Dia panggil nama saya. Lalu kemudian saya bawa saya pulang. Kamu kemana aja? Kok kamu nggak pulang sama saudara-saudaramu yang lain? Iya, sambil nangis Bapak Ibu Saudari. Saya nyasar tadi, ya dengan bahasa anak-anak. Itu saya ingat sekali, kisah itu. Saudara, itulah kita bersyukur atas perlindungan Tuhan. Baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Biarlah setiap kebenaran yang saya sampaikan ini boleh menguatkan saudara. Untuk saudara mendapatkan perlindungan Tuhan. 24/7 dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi ayo saya mau tutup pada kesempatan pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pilihan sekarang tuh ada di tangan kita. Tuhan tidak memaksa, Dia mengundang saudara dan saya. Dia telah membentangkan sayapnya yang luas dan perkasa. Dia telah membuka setiap pintu bentengnya yang tak tergoyahkan. Dan Dia tidak berjanji bahwa langit akan selalu biru. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Dia berjanji dengan sumpah atas namanya sendiri. Bahwa bagi setiap orang yang memilih untuk tinggal, untuk percaya, untuk melekat kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari, maka kita semua akan mengalami saudara seperti ini. Baik saudara di tengah badai sekalipun, kalian akan ditemani oleh Sang Penakluk badai. Amin. Sekalipun saudara dan saya ada di dalam lembah kelam, saudara akan berjalan bersama dengan Sang Gembala yang baik. Bahkan di dalam setiap pertempuran-pertempuran yang sengit, di dalam setiap kehidupanmu, saudara dan saya akan diperlengkapi oleh Panglima Bala Tentara Surga di dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, perlindungan Tuhan 24/7 adalah sebuah hubungan. Dan hubungan itu dimulai dengan sebuah keputusan. Mungkin hari ini kita lelah berlari sendiri. Kalian lelah, ya Bapak Ibu Saudari, dengan kecemasan yang menggerogoti setiap kehidupanmu. Kalian lelah dengan ketakutan yang membelenggu. Dan saya mau mengajak setiap kehidupan kita semua pagi hari ini, Bapak Ibu Saudari, untuk memberi hidup kita semua. Bukan untuk sebuah agama, bukan. Saudara, bukan untuk sebuah ritual, bukan. Tetapi untuk pribadi yang mengasihimu. Ya Bapak Ibu Saudari, kepada pribadi Yesus Kristus yang mau mati,
yang mau menjamin setiap kehidupan kita semua, supaya saudara dan saya bisa selalu berada di dalam naungan Bapa. Berikanlah hidupmu kepada Yesus. Pilihlah untuk tinggal di dalam Yesus. Dan mulai hari ini Bapak Ibu Saudari, biarkan itu menjadi gaya hidup kita semua yang baru. Saudara, ayo buat keputusan pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin saudara bertanya, atau saudara hanya perlu mengangkat tanganmu sebagai tanda saudara menerima undangan ini. Saudara, inilah langkah pertama kita semua untuk masuk berdiam ya dalam perlindungan Tuhan yang kekal. Mari kita berdoa. Saudara yang rindu, saudara bisa taruh tanganmu di dada atau saudara mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ya Bapa, terima kasih. Pada kesempatan pagi hari ini kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Kami mengakui bahwa terlalu sering kami telah mencoba membangun perlindungan kami sendiri. Kami lelah untuk berlari kepada yang lain dan bukan kepada Tuhan. Kami telah percaya pada yang lain dan bukan kepadamu. Kami memohon pengampunan-Mu pada kesempatan pagi hari ini. Hari ini Tuhan kami memilih. Kami memilih untuk berpindah. Tuhan, biarlah dengan iman kami melangkah masuk ke dalam naungan-Mu yang maha tinggi. Allah yang kami percaya di dalam Yesus Kristus. Kami memutuskan untuk tinggal. Kami memutuskan untuk berdiam. Kami memutuskan untuk bermalam di dalam hadirat-Mu. Dan kami mau mempercayai-Mu ya Tuhan. Engkaulah tempat perlindungan sejati kami semua. Engkaulah kubu pertahanan kami semua. Allahku yang kupercayai. Kami bersandar kepadamu. Bukan karena kekuatan kami sendiri. Tetapi pada kasih dan kuasa-Mu. Biarlah hati kami semua melekat kepadamu. Kami rindu akan Engkau ya Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami di dalam Kristus. Dan oleh karena itu, Tuhan, kami mengklaim setiap janji-Mu atas setiap hidup kami semua. Lindungilah kami dari setiap kehidupan ini. Biarlah Tuhan kami boleh terus hidup di dalam Engkau. Ketika kesesakan datang, jadilah penyerta atas setiap hidup kami. Ketika pencobaan datang, jadilah pembenteng, pembela setiap hidup kami. Bahkan ketika kami jatuh, jadilah penyelamat kami semua. Isilah kami setiap hari dengan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal. Sehingga dunia yang gelap ini Tuhan Yesus, dunia yang takut ini dapat melihat terang-Mu yang bersinar melalui setiap kehidupan kami. Dan mereka pun orang-orang di luar sana akan mencari perlindungan di dalam Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang berkuasa, Allah yang menyelamatkan kami, Tuhan dan Juru Selamat kami semua. Biarlah setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang terberkati, pada kesempatan saat ini saudara baru bisa menulis bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Puji Tuhan, saudara yang terberkati, saudara bisa menulis seperti Ibu Rosita Mariani ya, seperti ini. Ya, terberkati, bersih jiwa menyegarkan setiap hari. Ya, lewat program Refresh Reset Malaysia, atau ya bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Puji Tuhan, saudara terima kasih buat kebersamaan kita hari ini. Terima kasih atas tap-tap layarnya. Terima kasih sudah Bapak Ibu Saudari menulis di komentar. Terima kasih buat gift-nya yang saudara berikan lewat pelayanan Pastor Deso. Kalau saudara terberkati jangan lupa juga kalau pakai TikTok ada gift ya, kalau tidak salah ya, saudara bisa taburkan gift itu ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Itu gift itu bisa dibeli ya. Saudara bisa beli pakai handphone, bisa beli juga pakai komputer. Kalau di komputer kalau tidak salah ada diskonnya. Ya Bapak Ibu Saudari, saya tidak tahu nilainya berapa tapi sekitar 30 atau 40 ribu, nanti saudara dapat berapa gift, lalu kemudian saudara bisa tabur gift itu ke channel-channel yang memberkati saudara. Terima kasih ya buat setiap waktu, khususnya ketulusan saudara yang dari awal pertengahan sampai akhir. Terima kasih yang sudah mengikuti channel Pastor Deso. Terima kasih Bapak Ibu Saudari buat setiap juga persembahan kasih syukur yang saudara sampaikan lewat pelayanan Pastor Deso setiap harinya. Pastor Deso juga mengucapkan terima kasih buat setiap pemberian syukur dan kasih dalam setiap kehidupan saudara. Bapak Ibu, kalau saudara digerakkan oleh Roh Kudus dan saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, saudara juga dapat ikut memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support, kolekte, apapun namanya. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa memberikan persembahan syukur kasih itu lewat bio profil saya. Bapak Ibu Saudari, nanti di sana ada 2 metode. Pertama pakai BCA atas nama istri saya. Yang kedua saudara bisa pakai Social Bus.
Ya Bapak Ibu Saudari, gunakan metode yang memudahkan saudara untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Tapi bagi orang-orang Indonesia, saya himbau pakai BCA. Bagi orang-orang di luar Indonesia, saudara bisa menggunakan social bus karena memudahkan. Puji Tuhan, itu saja Bapak Ibu Saudari yang saya bisa sampaikan. Bapak Ibu, channel Pastor Ndeso sekarang sudah memiliki YouTube, saudara. Sudah memiliki akun Twitter juga atau X. Juga sudah memiliki Instagram. Ya Bapak Ibu Saudari, akunnya sama, semua namanya Pastor Ndeso. Saudara bisa ikuti, saudara bisa follow, saudara bisa subscribe. Kalau saudara mau menonton khotbah-khotbah saya sebelum-sebelumnya yang memberkati, tentunya saudara bisa menonton di channel YouTube. Ya sebelum saudara beristirahat atau saudara memiliki kesempatan waktu. Ya tontonlah dari tema-tema yang memberkati hati kalian. Saudara cari dulu tema-temanya apa yang kira-kira memberkati kalian. Tontonlah dari sana. Ya, karena saya percaya setiap khotbah-khotbah yang disampaikan tentunya memberkati setiap kehidupan kita semua. Saudara bisa lihat kembali, renungkan kembali. Kalau di sana kan enaknya bisa di di replay atau diulang gitu Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau lagi ngeplay terus kita bisa mundurkan lagi gitu ya. Kalau di sana bisa seperti itu. Kalau di TikTok kan nggak bisa live, semua live Bapak Ibu Saudari. Jadi di TikTok memang lebih panjang saudari, bisa sekitar 2 jam kita bersama-sama. Tapi kalau di merah paling 1 jam. Puji Tuhan sekali lagi buat kebersamaan kita, ya buat teman-teman semua, Ibu Marita, Ibu Ende Kaban, terima kasih. Bu Rusta Angel, semangat selalu ya. Pak Supri, Ibu Christina, God bless you, semangat selalu. Pak Mohansen, Ibu Ning, Semnalim, ya Ita Riwu, God bless you, semangat selalu. Ibu Helen Liao, semangat selalu. Bu Rayatu, Bu Susi, God bless you. Ya, buat kalian semua, haleluya. Di Google koin murah pastor. Ya saya nggak tahu juga ya, saya nggak pernah, jarang juga ngisinya saudari. Ya, God bless you. Sekali lagi buat kalian semua, Tuhan Yesus memberkati. Saudara terima kasih buat kesempatan hari ini. Bagi saudara yang rindu beribadah setiap hari, saudara bisa sama-sama follow akun Pastor Ndeso di TikTok ya. Sehingga setiap pagi jam 7.30 saudara terus datang kepada Tuhan lewat channel Pastor Ndeso. Puji Tuhan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu kembali saudara besok pagi di waktu yang sama 7.30 waktu Indonesia Barat. Dan bagi saudara yang rindu untuk beribadah secara online, saudara saya mengundang ibadah online Pastor Ndeso di online saja jam 7 pagi dan jam 5 sore hari Minggu. Saudara jangan lupa jam 7 pagi dan jam 5 sore. Bagi saudara yang rindu beribadah secara offline, jam 10 pagi. Saudara, Pastor Ndeso melayani di sebuah gereja di daerah Depok. Saudara juga bisa datang kalau saudara dekat di daerah Depok ya. Kalau saudara jauh nggak usah. Tapi kalau saudara dekat sekitar Depok, saudara rindu untuk datang, saudara bisa bergabung dalam ibadah offline yang Pastor Ndeso layani saudari. Kita genrenya saudari ya karismatik Pantekosta lah ya Bapak Ibu saudari. Karismatik Pantekosta Protestan. Ya kita semua kita ambil Bapak Ibu saudari supaya orang-orang datang kepada Tuhan Yesus ya dalam setiap kehidupan kita semua. Amin ya. Jadi kalau saudara mau datang ibadah kami jam 10, nanti saudara bisa chat, saya akan kasih alamat lengkapnya. Ya kalau saudara rindu datang ya. Kalau nggak rindu juga nggak apa-apa Bapak Ibu saudari. Oke, itu saja yang Pastor Ndeso bisa sampaikan. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati kalian semua dimanapun kalian berada. Tetap semangat loh di dalam Tuhan ya. Bapak Ibu saudari ini kasih oleh Tuhan.